Ya, kita lanjutkan bahasan kita tentang medan listrik oleh bola konduktor. Jika sebuah bola konduktor diberi muatan listrik Q, maka muatan tersebut akan menyebar di seluruh permukaan bola. Jadi di sini kita akan menentukan besarnya medan listrik pada beberapa titik. Yang pertama yaitu medan listrik di dalam bola. Pada seluruh bagian dalam bola ini medan listriknya E sama dengan 0. Kemudian medan listrik di permukaan bola. Di permukaan bola ini medan listriknya E sama dengan KQ per R kuadrat, yang mana R adalah jari-jari bola. Kemudian titik di luar bola, maka kuat medan listriknya adalah E sama dengan KQ per R kuadrat, yang mana R di sini adalah jarak titik dari pusat bola. Kemudian yang berikutnya yaitu medan listrik oleh dua keping logam sejajar. Yang selanjutnya ini dinamakan dengan prinsip kerja dari sebuah kapasitor. Jadi jika dua buah keping logam masing-masing luasnya A dan jarak keduanya adalah D, kemudian dihubungkan dengan beda potensial V seperti berikut, maka antara kedua keping logam tadi itu timbul medan listrik homogen E yang arahnya dari keping berpotensial tinggi menuju ke keping berpotensial rendah. Jadi medan listriknya ini punya arah dan nilai medannya itu serba sama, yaitu disebut dengan kuat medan listrik homogen. Besarnya yaitu E sama dengan V per D. Tegangan yang terpasang dibagi dengan jarak antara kedua keping logam tersebut. Kemudian pada saat kedua keping logam ini dihubungkan dengan beda potensial V, pada keping tersebut tersimpan muatan listrik Q. Jadi pada keping berpotensial plus tersimpan muatan plus Q, dan keping berpotensial min tersimpan muatan min Q. Jadi karena dapat menyimpan muatan listrik, maka kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dengan nilai kapasitas tertentu atau daya tampung tertentu. Jadi daya tampung atau kapasitas kapasitor itu tergantung kepada yang pertama K, yaitu tetapan di elektrikum, kemudian epsilon 0 atau permitivitas udara, dan A ini adalah luas keping, D adalah jarak antara kedua keping. Jadi besarnya kapasitas kapasitor itu dilambangkan dengan C sama dengan K epsilon 0A per D. Jadi ini adalah nilai-nilai dari beberapa buah persamaan tadi. Jadi C satuannya adalah farad, kemudian konstanta di elektrikum K ini merupakan bahan isolator yang mengisi di antara kedua keping logam. Untuk udara, maka nilai K sama dengan 1. Kemudian jika suatu kapasitor yang kapasitasnya C dihubungkan dengan tegangan V, maka pada kapasitor tersebut akan tersimpan muatan Q, tersimpan muatan listrik Q yang besarnya Q sama dengan C kali V. Sebagaimana gambar berikut, ditampilkan contoh kapasitor yang kapasitasnya 12 picofarad dihubungkan dengan beda potensial 3 volt. Maka berapakah muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor tersebut? Jadi pada kasus ini Q sama dengan C kali V.
C-nya 12 picofarad, yaitu 12 kali 10 pangkat min 12. Pico ini 10 pangkat min 12 dikalikan dengan 3, sehingga akhirnya muatan yang tersimpan dalam kapasitor ini adalah Q sama dengan 36 kali 10 pangkat min 12 kolom. Kemudian kita lanjutkan dengan rangkaian kapasitor. Kapasitor dapat dirangkai secara seri maupun paralel. Kita bahas yang pertama, yaitu rangkaian kapasitor seri. Jadi di sini ditampilkan kapasitor C1, C2, C3 dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan beda potensial V. Nah, pada saat kapasitor dirangkai secara seri, maka pada masing-masing kapasitor itu tersimpan muatan sebesar Q. Jadi tersimpan muatan yang sama besarnya sebesar Q, yang mana di sini pada keping yang di tengah plus Q dengan min Q ini saling meniadakan, sehingga nilai muatan total yang tersimpan di dalam kapasitor itu sudah sama dengan Q juga nilainya. Jadi yang di tengah ini hilang. Jadi besarnya Q1 atau muatan yang tersimpan dalam kapasitor 1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q totalnya. Kemudian persamaan tegangannya sekarang. Tegangan pada rangkaian kapasitor ini V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, yang mana V total dari persamaan Q sama dengan C kali V, maka kalau V total sama dengan Q total per C total. V1 sama dengan Q1 per C1, V2 sama dengan Q2 per C2, V3 sama dengan Q3 per C3. Jadi karena ini nilainya sama, berdasarkan persamaan ini Q1, Q2 dan Q3 ini sama, maka dapat dicoret, sehingga seper C total atau kapasitas kapasitor pengganti untuk rangkaian seri sama dengan seper C1 ditambah dengan seper C2 ditambah dengan seper C3 dan seterusnya. Jadi C total ini adalah kapasitas pengganti untuk rangkaian seri. Kemudian kita lanjutkan dengan rangkaian kapasitor paralel. Jadi berikut ditampilkan kapasitor yang disusun secara paralel yang dihubungkan dengan sumber tegangan V, maka pada masing-masing kapasitor itu memiliki nilai tegangan yang sama, yaitu V1, V2, V3 itu nilainya sama dengan V. Kemudian besar muatan total yang tersimpan pada seluruh kapasitor, Q total sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Jadi Q1 adalah muatan yang tersimpan pada kapasitor C1. Jadi dari persamaan muatan yang tersimpan dalam kapasitor Q sama dengan C kali V, maka di sini kita dapat tuliskan Q total itu sama dengan C total kali V, sehingga Q1 C1 kali V1, Q2 adalah C2 kali V2, dan Q3 adalah C3 kali V3. Karena nilai V1, V2, dan V3 ini sama, maka bisa dicoret, sehingga besarnya kapasitas pengganti untuk rangkaian paralel itu adalah C total sama dengan C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya. Ini kalau kita perhatikan rumus kapasitas pengganti ini berlawanan untuk rangkaian resistor R. Kalau rangkaian resistor paralel itu malah pakai seper ya. Di sini seper R sama dengan seper R1 tambah seper R2 dan seterusnya. Tapi untuk ini malah kebalikannya.
Kemudian kita lanjutkan dengan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Jadi kapasitor itu bersifat meneruskan arus AC. Kemudian kapasitor itu bersifat menahan arus DC. Ini nanti akan kita tampilkan videonya. Berikutnya, pada saat kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan DC, maka dalam kapasitor itu akan tersimpan energi listrik, yang mana besarnya energi yang tersimpan dalam kapasitor E sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Jadi kalau misalkan ini ditampilkan beberapa buah kapasitor yang dirangkai secara seri yang dihubungkan dengan sumber tegangan V, maka berapakah energi yang tersimpan dalam kapasitor C1 dan C2. Jadi E1 kita kasih indeks E1 sama dengan 1/2 atau setengah kali C1 kali V1 kuadrat. E2 atau energi yang tersimpan dalam kapasitor C2 itu sama dengan setengah kali C2 kali V2 kuadrat. Ya, ini adalah merupakan praktikumnya dengan sumber tegangan AC. Kemudian kita hidupkan, maka lampu akan menyala. Kemudian pada bagian persambungan ini, kalau kita kasih kapasitor dengan kapasitas 1000 mikrofarad, apa yang terjadi? Sekarang kita coba ya. Nah, ternyata lampunya masih tetap menyala. Ini menunjukkan bahwa kapasitor bersifat meneruskan arus AC. Berikut adalah percobaan sebuah lampu yang dihubungkan dengan sumber tegangan DC 6 volt. Kemudian sumber tegangan tersebut kita hidupkan, maka lampu akan menyala. Di sini ada sebuah persambungan, yang mana pada sisi persambungan ini akan kita sambungkan dengan sebuah kapasitor yang kapasitasnya 1000 mikrofarad. Ya, kita sambungkan kapasitornya. Ya, ternyata lampunya mati. Ini menunjukkan bahwa kapasitor bersifat menahan arus DC. Berikut ada sebuah kapasitor dengan nilai kapasitas 220 mikrofarad dengan tegangan 10 volt. Ini adalah merupakan kapasitor elektrolit, yang mana kaki yang panjang itu merupakan kutub positif dan kaki yang pendek kutub negatif. Kita akan hubungkan dengan sumber tegangan DC. Yang panjang akan kita hubungkan dengan kutub positif sumber tegangan. Ya, ini dihubungkan dengan arus DC atau sumber tegangan DC 6 volt. Kita diamkan beberapa saat. Ya, kemudian kita lepas. Kemudian akan kita hubungkan dengan sebuah lampu LED, yang mana lampu LED ini memiliki kutub positif yang kaki panjang dan yang negatif kaki pendek. Kita hubungkan kaki panjang LED dengan kaki panjang kapasitor tadi. Sekarang apa yang terjadi? Coba dilihat baik-baik lampunya.
Nah, lampu menyala. Ini menunjukkan bahwa di dalam kapasitor tersimpan energi listrik. Usaha untuk memindahkan muatan listrik. Jadi besarnya usaha untuk memindahkan muatan listrik dari keping satu menuju keping yang lain. Di sini ditampilkan dua buah keping logam dihubungkan dengan beda potensial V. Kemudian ada sebuah elektron berada di antara kedua keping logam tadi. Maka elektron ini memiliki kemampuan untuk bergerak menuju kepada keping yang bermuatan berlawanan dari dirinya. Jadi dia punya kemauan untuk bergerak menuju ke keping yang berpotensial positif. Ini menunjukkan bahwa di sini ada energi listrik yang bekerja. Jadi besarnya usaha atau energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik ini adalah W sama dengan Q kali V, yang mana W adalah energi listrik yang dilepaskan, itu sama dengan energi kinetik yang timbul pada saat elektron tadi sampai kepada keping yang bermuatan positif tadi. Kemudian Q adalah besar muatan listrik. Dalam hal ini, kasus di gambar ini adalah muatan listriknya adalah elektron. Jadi muatan elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian V adalah beda potensial antara kedua keping. Jadi untuk memindahkan elektron yang nilainya Q, besar muatannya, diperlukan energi sebesar W sama dengan Q kali V.